Ngalungi sapi merupakan sebuah tradisi bagi sebagian masyarakat Rembang untuk mensyukuri hasil panen. Butuh beberapa persiapan sebagai syarat untuk mengadakan ngalungi sapi. Nih, kita sekarang mau bikin hidangan khusus yang wajib ada untuk tradisi ngalungi sapi. Jadi yang wajib ada tuh ini ya Bu ya. Nih, ketupat sama lepet. Terus kalau sayur itu pendamping aja ya? Iya. Pendamping tapi tetap harus ada ya, soalnya nggak lengkap kalau makan ketupat sama lepet nggak pakai sayur. Iya. Kalau sayurnya bebas ya Bu ya? Bebas, Boleh apa aja ya? ya. Oh, sesukanya. Kalau ini sayur apa? Ini sayur bumbon petis. Bumbon petis. Iya. Oh. Tradisi ngalungi sapi sendiri biasa dilakukan oleh perseorangan atau keluarga yang memiliki hasil panen berlebih. Ketupat dan lepet merupakan simbol dari ucapan terima kasih untuk nantinya dibagi-bagikan. Untuk hasil ketupat yang padat, harus diisi beras lebih dari setengah bagian ketupat itu sendiri. Nih, harus ditali-tali gini, karena nanti kalau misalnya udah mateng, ntar biar gampang ambilnya ya. Memasak ketupat cukup sederhana. Masyarakat sini punya cara tersendiri supaya hasilnya bagus. Jadi ini harus dimasukin waktu airnya mendidih ya. Iya. Nah, kita masukin ketupatnya waktu airnya mendidih. Karena apa? Kalau misalnya airnya belum mendidih, hasilnya warnanya merah, warna ketupatnya. Tapi kalau udah mendidih gini, warnanya nanti jadi putih ya. Meski cuma direbus saja, namun butuh waktu sekitar 4 jam sampai ketupat benar-benar matang dan padat. Selain ketupat dan lepet, juga harus menyiapkan sayur pendamping. Untuk acara ngalungi sapi, warga biasa menyiapkan sayur petis yang isinya telur ceplok dan tahu. Nih, jadi sayurnya itu kita pakai yang berkuah. Karena kalau makan ketupat sama lepet, paling cocok sama sayur yang berkuah ya Bu. Saya kalau enggak ntar seret. Udah matang Bu. Jadi goreng tahunya itu nggak usah sampai kering banget ya Bu ya, supaya nanti bumbunya itu meresap, lebih enak rasanya ya. Bumbu-bumbu untuk membuat sayur petis pada dasarnya cukup sederhana, sama seperti bumbu sayur lodeh. Hanya saja diberi tambahan petis udang sebagai penambah cita rasa gurih. Namanya sayur petis, wajibnya pakai ini ya Bu ya, Iya. kayak petis. Sama kunci. Jadi tadi pertama yang dimasuk itu santan yang cair, terus selanjutnya santan yang buket katanya Bu, Ibu ya, buket ya. Oke. Ketupat sudah matang, sayur petis juga sudah mendidih. Jadi penasaran buat nyicipin rasanya. Terpaksa saya harus curi start duluan, takut tidak kebagian kalau pas rebutan ketupat sewaktu acara utamanya nanti. Kita cobain ya Bu ya. Nih, saya mau coba makan sayurnya pakai ketupat. Ini kalau dari aromanya tuh aroma cabenya kuat banget nih Bu. Kuahnya merah banget. Pedes nih Bu ya. Ini perpaduan yang pas nih. Sayur bumbun petisnya udah mateng, ketupat juga udah, lepetnya juga udah ya Bu ya. Tunggu apa lagi? Sekarang waktunya kita melaksanakan tradisi ngalungi sapi. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sapi yang mau ikut dalam acara merupakan sapi yang memang biasa dipakai untuk mengolah lahan persawahan. Sapi harus diantar ke punden desa, berangkat bersama pemiliknya sambil membawa ketupat dan sayur petis. Rojokoyo milik para petani udah siap kita bawa ke punden. Dan sapi-sapi yang lain juga udah pada nungguin ya Bu ya. Nanti pada gabung, terus kita jalan bareng-bareng ke sana. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Jadi Rojokoyo itu hewan berkaki 4 yang biasanya membantu masyarakat untuk bekerja, nggih Mbah nggih?
Bukan hanya sebagai binatang peliharaan, memiliki sapi juga menjadi penanda status kesejahteraan ekonomi keluarga. Itulah filsafat Jawa yang masih dipegang oleh masyarakat. Untuk menuju ke punden kita berjalan beriringan dan beramai-ramai. Ada pemilik ternak, di belakang juga ada anak-anak nih. Seru banget ya Bu ya? Seru ya Pak ya? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ritual ngalungi sapi sendiri sudah menjadi tradisi sebagian masyarakat Rembang dan sekitarnya. Tradisi ini umumnya dipimpin oleh seorang yang dituakan dalam lingkungan masyarakat. Meski di beberapa daerah sudah mulai meninggalkannya, namun beruntung kali ini saya masih bisa mengikutinya. Jadi sebagai syarat untuk upacara ritual ini ada yang namanya kembang telon. Jadi kembang telon ini ada mawar, ada melati, ada juga kembang apa nih Mbah? Kembang nongo. Terus ada kemenyan, terus damennya dibakar. Doa yang dipanjatkan merupakan bentuk ucapan terima kasih telah menjaga sapi-sapi tetap sehat serta bisa membantu dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Jadi setelah kegiatan berdoa dilanjutkan dengan kegiatan ngalungi sapi menggunakan ketupat. Ketupat 44. Jumlahnya 44. Itu kenapa 44 Mbah? Ya zaman dulu ya gitu. Oh, dari nenek moyang ya? Nenek moyang. Dalam acara ngalungi sapi, anak-anak selalu menjadi yang paling antusias untuk mengikutinya. Perebutan ketupat itu sendiri bermakna supaya berkah hasil panen juga bisa dinikmati mereka yang berhasil mendapatkan ketupatnya. Nah ini nih, waktu yang ditunggu-tunggu udah tiba. Mereka udah siap semuanya nungguin untuk rebutan ketupatnya. Beruntung tadi sebelum acara saya sudah sempat mencoba ketupat dan sayur petisnya. Kalau tidak, saya pasti menyesal karena kalah rebutan ketupatnya. Ini harus cepet-cepetan, kalau enggak keburu habis ya. Dapat ya, seneng ya? Langsung 5 em. Oke, mau dapat 2. Oke, dapat 2 ya. Gini nih serunya. Ketika selesai berdoa, langsung rebutan. Petualangan saya di jantung Pulau Jawa masih berlanjut. Berada di wilayah pesisir utara, masyarakat Rembang cukup bijak dalam memanfaatkan alam dan isinya. Ini tuh susah banget karena banyak daunnya ya Pak ya. Sebenarnya cari toka itu lebih mudah ketika musim kemarau. Karena kalau masih musim penghujan, daunnya juga masih banyak. Itu susah, dia sembunyi di atas pohon itu, terus banyak daunnya. Nanti kalau kabur bisa hilang ya Pak. Reptil buruan kami ini terkenal aktif bergerak di malam hari. Reptil pemakan serangga saat siang tentu akan bersembunyi di celah-celah lubang kayu atau di balik rimbunnya di daunan. Jadi butuh teknik khusus untuk bisa mendapatkannya. Gimana nih Mas cara ngelepasinnya? Yang penting itu dari arah badan ke atas. Hei! Kaget. Biar kepalanya enggak. Oh, dia berusaha nyerang terus. Oke. Nih, jadi cara pegang tokek tuh kayak gini nih, dipegang di bagian kepalanya. Karena kalau dipegang bagian badannya, kepalanya akan berbalik ya Mas ya. Dan giginya tuh tajam banget. Nggak begitu kelihatan, tapi kalau dilihat dari deket tuh kayak gergaji. Sama seperti reptil predator pada umumnya, tokek sangat mengandalkan kekuatan rahangnya untuk menyerang atau mempertahankan diri. Jadi, untuk bisa melumpuhkannya, harus menangani bagian kepalanya dulu. Jadi tokeknya tuh ada di ujung ranting. Kalau misalnya nggak bisa pakai joran bekas, harus dipanjat. Kalau dipanjat terus pakai joran, mas mau jatuh. Itu tokeknya mau jatuh Mas. Ya! Pokoknya
Pokoknya kalau pegang tokek itu harus yakin. Selain memiliki cengkraman rahang yang kuat, tokek juga dibekali kemampuan berkamuflase terhadap lingkungan sekitar sebagai bentuk perlindungan diri. Aduh, ini gigitannya kuat banget loh. Ini saya pakai sarung tangan aja, dia bener-bener kayak dijepit gitu. Tokek akan melepaskan gigitannya kalau mangsanya tersebut tidak agresif melakukan perlawanan. Ini cara ngelepasin gigitan tokek, itu jangan biarkan tokek ini bergelantung gini. Jadi harus diletakkan di bawah sini, tetap harus tenang ya. Walaupun dari tadi juga panik, Pak, makin kencang dia gigitnya. Aduh. Nggak apa-apa, ini biar. Oh, gitu caranya disentil. Meski bukan termasuk top predator, namun keberadaan tokek di alam cukup membantu petani. Belalang dan serangga kecil yang biasa memakan daun padi merupakan musuh alami dari reptil bertotol merah ini. Ternyata ini jenis kelaminnya tuh jantan karena kepalanya tuh besar. Kalau kepalanya kecil dia betina. Meskipun jumlah tokek itu banyak, tapi kita ngambilnya seperlunya aja karena tokek ini punya peranan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem alam ya Mas ya. Oke, yuk kita olah. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tongseng merupakan salah satu olahan makanan khas yang dimiliki daerah Yogyakarta dan Jawa Tengah. Rasanya yang pedas dan kaya bumbu rempah menjadi ciri khasnya. Ternyata tokek di sini tuh biasanya digoreng, tapi kali ini saya mau coba yang lain biar beda ya Bu ya. Saya mau coba tokeknya itu ditongseng. Sebelum mengolah tokek, terlebih dulu isi dalam perutnya harus dibersihkan. Jadi tokeknya kita kasih jeruk nipis supaya nggak terlalu amis ya Bu ya. Selain menggunakan air perasan jeruk nipis, melumuri bumbu rempah ke daging tokek sebelum diolah juga menjadi cara khusus untuk menghilangkan bau amisnya. Cara ini juga bisa membuat bumbu terserap merata ke dalam daging yang masih segar. Jadi nih pakainya bumbu goreng dulu, belum pakai bumbu tongsengnya ya. Sekarang Ibu bikin bumbu tongseng, saya goreng tokeknya. Menggoreng tokek untuk jadi tongseng tidak boleh sampai kering. Cukup setengah matang saja supaya bumbu tongseng juga bisa meresap ke daging. Aromanya enak banget ya Mas ya. Udah lapar Mas? Lapar banget. Saya juga penasaran nih sama rasa dari kuliner yang ekstrim ini nih. Tak perlu waktu lama untuk menyelesaikan tongseng tokek. Cukup 10 menit saja sudah bisa memindahkannya ke piring saji. Tadi saya digigit sama tokek, sekarang tokeknya saya gigit balik ya Mas ya. Mantep nih. Teksturnya itu mirip kayak daging ikan, terus tulangnya itu mirip kayak duri ikan ya. Cuman kok saya lebih suka daging tokek daripada daging ikan. Enak loh, mantep Bu bumbunya. Dalam sebuah penelitian uji klinis di Henan University China, menunjukkan bahwa daging tokek dapat menurunkan aktivitas protein VEGF dan BFGF yang sangat mempengaruhi pertumbuhan sel tumor dan kanker. Selain rasanya yang enak, ternyata daging tokek ini menyimpan banyak banget manfaat. Bisa untuk memperhalus kulit katanya ya Bu ya. Dan yang paling terkenal itu bisa untuk obat gatal. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Terletak di sisi barat laut dari Gunung Muria, hutan Gunung Kelir banyak memberi manfaat bagi masyarakat Rahtawu.
Untuk mencapai lokasi tumbuhnya tanaman yang kami cari, harus menggunakan kendaraan roda 2 yang sudah dimodifikasi. Jalur tanah berbatu dan menanjak membuat jarak yang cuma 8 km harus kami tempuh dalam waktu lebih dari 1 jam. Tanaman yang mau kami ambil umbutnya kali ini memang berhabitat di daerah ketinggian lebih dari 600 hingga 1400 mdpl. Parkir sini ya Mas ya? Jadi karena lokasinya udah tidak bisa dilewati motor, makanya motornya parkir di sini. Tapi udah dekat kan Mas? Udah paling 10 meteran Mbak. 10 meter ya? Oke, yuk Mbak yuk. Kami masih harus jalan kaki naik ke bukit untuk bisa mengambil umbut piji atau palam gunung. Jadi yang kita ambil yang usianya tuh kurang lebih 6 bulan. Jadi udah ada umbutnya. Yang ini ya Mbak ya? Piji atau palam gunung di sini merupakan tumbuhan liar penyusun vegetasi hutan di lereng Gunung Kelir. Sudah sejak lama masyarakat Trahtawu memanfaatkan umbutnya untuk diolah menjadi bahan sayur. Tumbuhan dengan nama latin Nenga pumila ini banyak tersebar di kawasan Asia Tenggara. Hutan-hutan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali merupakan lahan subur buat jenis palam ini tumbuh karena tingkat kelembapan yang tinggi. Umbut palam dapat kita temukan di bagian dalam kelopak batang daun, karena umbut tersebut merupakan elemen pembentuk batang daun yang masih sangat muda. Enak ternyata. Rasanya tuh mirip kayak umbut kelapa. Tapi ini kandungan airnya lebih banyak ya Mas ya, bener ya? Mantap. Licin Mbah. Ini tuh jalannya bener-bener di bibir jurang dan jalannya tuh licin. Harus hati-hati. Saya juga nggak bisa pegangan apa-apa di sini. Pegangan rumput ntar jatuh ya Mas ya. Ayo Mas, hati-hati Mas. Dapetinnya perjuangan banget ya Mas ya. Aduh. Licin banget. Aduh. Wow, licin banget. Aduh. Untuk ambil umbut palem ternyata harus pilih-pilih juga. Batang yang sudah tua, selain umbutnya kecil dan keras, juga sayang buat ditebang, karena bisa menjadi pohon induk. Benar, saya cobain ya Mas ya. Iya, lebih enak yang ini, yang pohonnya masih kecil. Piji memiliki kemampuan menyerap air tanah 10% lebih banyak dibanding tanaman lainnya. Itu sebabnya umbut daunnya memiliki kandungan air yang cukup banyak. Palam gunung ini juga memiliki akar yang sangat kuat untuk mengikat tanah. Jadi wajar saja kalau habitatnya berada di lereng-lereng yang cukup curam. Umbut piji paling enak tuh diolah jadi olahan makanan yang berkuah. Dan sekarang kita mau olah jadi sayur lodeh ya Pak ya. Bumbu untuk masak lodeh umbut piji pada dasarnya sama dengan bumbu lodeh pada umumnya. Hanya saja karena di sini hawa pegunungan cukup dingin, masyarakat biasa menambahkan batang serai dan lada untuk menghangatkan badan. Meski bisa dikonsumsi langsung, namun untuk mengolah umbut piji jadi sayur harus melalui proses perebusan dulu. Tujuannya supaya lebih lunak dan lembut saat disantap nantinya. Jadi ini direbus kurang lebih 15 menit ya, asalkan apinya stabil. Tapi ini berangin Pak. Jadi agak lama, nggak apa-apa lah. Untuk memancing aroma dan rasa, bumbu harus ditumis dulu sebelum mencampurnya dengan air santan. Kalau bumbunya udah selesai ditumis, udah keluar aromanya, santannya masukin ya Pak? Iya. Oke. Jadi umbut pijinya tuh dimasukin terakhir, karena tadi sebelumnya kan udah direbus, udah mateng.
Jadi tinggal dicampurin aja sama bumbu yang ada di sini ya Pak? Dalam memasak lodeh piji, sebaiknya jangan terlalu sering mengaduk sayurnya. Tujuannya supaya piji tidak hancur. Jadi diamkan saja biar bumbu meresap dalam serat-seratnya. Lodeh merupakan jenis olahan sayur yang sangat sederhana dan cepat prosesnya. Udah mateng ini Pak. Ternyata nggak perlu nunggu lama-lama. Udah langsung mendidih ya Pak ya. Umbut piji memiliki kandungan serat yang cukup bersahabat dengan lambung kita. Selain lembut di mulut, juga bisa untuk mengatasi masalah pencernaan dan panas dalam. Teksturnya tuh lembut, bumbunya juga mantap banget, pas ya. Ternyata tepat pilihan lodeh pedas kali ini. Badan menjadi lebih hangat karena tambahan kalori dalam tubuh. Jadi siap untuk melanjutkan petualangan kali ini. Makanan ini tuh bener-bener enak banget, tapi sayang banget udah jarang orang masak ini ya Mas ya. Mengingat pencariannya tuh yang susah banget dan penuh perjuangan. Ikuti jejak saya, jejak petualang.